tidak cocok di daerah ini, bahkan tidak cocok di daerah rendah atau daerah tinggi. Dia maunya daerah sedang-sedang atau di di antara bukit dan dia di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami JPD. Salam Petani Indonesia. Oke teman-teman, hari ini ya sekali menjawab pertanyaan sahabat tani kita kemarin dan beberapa netizen oli kotor dan radiator itu. Wih, jangan kosong ngajarin di situ. Saya sudah 10 tahun bertani. Jangan kosong ngajarin. Oke lah, kami tidak apa-apa teman-teman. Kami bilang begini sesuai dengan hasil di lapangan. Begini ya, kita langsung luruskan ini teman-teman, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Oke? Oh, begini ya. Kalau kalian bertani, ada juga beberapa website begitu. Kalau di website kami sudah lama teman-teman. Banyak juga sahabat tadi yang tahu website kami dan kami rahasiakan sampai sekarang. Awal kami itu dari website ya. Kami dapat begini dan beberapa hasil kami awalnya dari website. Sehingga kami kembangkan itu, ada beberapa, mohon maaf ya, ada yang tidak bisa membaca teman-teman atau tidak paham dengan tulisan. Sehingga kami membuat channel ini sehingga sahabat tani lebih dipermudah yang buta huruf ya, mohon maaf ya, yang buta huruf, sehingga kami sampaikan seperti ini melalui video ya. Ada beberapa website jelaskan dan beberapa konten kreator oli kotor itu, dan dalam bertani itu ada beberapa prinsip dan tahap ya. Kalau kita mulai bertani, khususnya apa ya, tanaman jagung teman-teman. Kalau tanaman itu jagung teman-teman, kita tanam 1 hektar, hasilnya berapa? Dalam 100 hari atau 150 hari itu teman-teman, kita sudah siap panen. Memang 155 hari kita sudah siap panen, akan tetapi perawatannya itu untuk mengatasi hama-nya, untuk apa-apa saja yang kita gunakan, untuk mengatasi gulma atau OTP, organisme pengganggu tanaman atau rumput liar itu teman-teman, itu bisa menyebabkan tanaman kita, terutama tanaman jagung itu tidak tumbuh maksimal, bahkan tidak berbuah karena adanya hama pengganggu. Untuk mengatasinya kita guna melakukan perawatan. Lain halnya para konten kreator kotor ini teman-teman, atau oli kotor ini, misalnya apa ya, tanam ini cukup 45 hari kita sudah siap panen. Untuk siap panen itu butuh proses dalam 45 hari atau 75 hari itu teman-teman, kita akan melakukan namanya perawatan. Tahap perawatan itu apa saja yang kita harus lakukan? Mulai dari penyemprotan. Kalau kita tidak cukup hanya tanam tunggu 45 hari baru panen, apakah bisa panen? Bagaimana? Itu kalau kami itu dari step-stepnya sampai akhir, sampai dia panen. Dari mulai penanaman bibit yang mana yang bagus, terus pejar penanamannya bagaimana, terus setelah itu pemupukan, setelah itu perawatan, setelah itu kita baru bisa panen. Itu namanya proses. Harganya juga, harganya di pasaran kita tidak tahu. Untuk kalau mahal, kalau rendah goyang sedikit kita rugi. Untuk kalau mahal itu kalian juga harus, teman-teman, untuk sahabat-sahabat tani itu yang bagi para pemula ini ya, lihat baik dulu konten kreatornya, apakah dia seorang petani atau bagaimana, apakah dia hanya membalutnya dengan pertanian atau bagaimana. Karena saya pusing juga beberapa pertanyaan di grup, di komunitas ini, selalu saya pertimbangkan. Ini saatnya saya bahas. Saya juga mendam ini sudah lama teman-teman. Memang kami itu awalnya dari website ya, alhamdulillah. Kita dari sana, dari website. Kami besar dari sana, dari website, alhamdulillah. Sekarang kita melalui YouTube. Mudah-mudahan sahabat taniku yang melihat ini setidaknya sampaikan ke teman-temannya atau sahabat taninya atau di grupnya atau lain-lainnya teman-teman, sehingga memikir ulang yang namanya itu bertani teman-teman. Bukan seperti kita membalikkan telapak tangan teman-teman. Tidak semudah itu, apalagi di sekarang ini teman-teman. Beberapa daya jualnya itu sangat rendah. Kita membeli itu, misalnya kita bertani memulai itu sangat mahal. Ketika kita berhasil panen, harganya rendah. Apa? Jadi selama ini jika ada teman-teman yang konsultasi sama saya dan Purina, saya tanya dulu, di mana lokasinya bang? Maaf ya, kami seperti wartawannya. Di mana lokasinya bang? Jenis tanaman apa saja yang pernah ditanam di sana? Dan terus bagaimana perkembangannya? Jika tidak memang belum ada, mau coba-coba,
saya harapkan teman-teman jangan coba ya. Saya harapkan jangan coba-coba. Sebelumnya itu kalian harus cari informasinya betul-betul. Seperti kawan kita, ada beberapa kawan kita dari luar daerah, terutama di Kalimantan itu, Kecamatan Kutai, Kabupaten Kutai itu teman-teman. Dia tanam cabai kemarin. Aduh, bagaimana ya? Awalnya itu memang tidak berhasil teman-teman. Setelah saya teman-teman bimbing, dalam artian memang pH tanahnya tidak cocok di sana. Dia harus memberi pupuk kapur domain baru bisa tumbuh maksimal. Kalau tidak diolah begitu teman-teman, tidak tumbuh. Setelah saya arahkan begitu, alhamdulillah memang hasilnya tidak begitu maksimal teman-teman. Tapi setidaknya ternyata betul bang, ternyata hasilnya memang berbeda ya. Begitulah. Tiap daerah atau tiap provinsi atau kabupaten di Indonesia atau tiap tempat di Indonesia beda-beda jenis tanaman. Bahkan ini tanaman misalnya merica ini tidak cocok di daerah ini, bahkan tidak cocok di daerah rendah atau daerah tinggi. Dia maunya daerah sedang-sedang atau di di antara bukit dan dia di tengah-tengah, itu paling cocok. Misalnya ya, ada juga tanaman dicocok di seluruh Indonesia. Terus ada juga yang tidak cocok. Ada namanya pohon endemi atau tanaman endemi seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalian jangan terkecoh dengan hal-hal seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kami sampaikan. Jika perlu teman-teman sampaikan sahabat tani kalian jika ingin memulai ya. Yang intinya dulu selalu para petani Indonesia, cintailah hasil pribumi kita sendiri. Kalau bukan kalian teman-teman, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Salam petani Indonesia.